Kita masih membahas soal polemik pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Masih bersama kami Buhori Yusuf, Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS, dan juga Aceh Hasan Syadzili dari Komisi 8 fraksi Golkar, Wakil Ketua Komisi 8. Kita sebelum ke Kang Aceh, saya ke Pak Buhori terlebih dahulu. Pak Buhori, jadi seperti apa penegasan diplomasi, lobby yang harus dilakukan? Karena PKS kita tahu membandingkan juga dengan negara tetangga nih, Pak Buhori. Iya, jadi lobby yang kita inginkan itu harus bisa meningkatkan leverage dari pemerintah, dari negara Indonesia ini di depan mata Saudi. Jangan sampai kita cuma hanya mendapatkan informasi satu arah pihak. Tetapi bagaimana Indonesia sebagai kontributor haji terbesar seluruh dunia, selayaknya dong punya pengaruh untuk mempengaruhi. Itu yang penting. Sehingga nanti pada tahun 2021, itu jauh-jauh sudah diajak bicara. Jauh-jauh sudah bisa memberikan kontribusi. Kalau tidak, karena kita tidak tahu pandemi apakah ini 3 tahun, apa sampai 5 tahun, 10 tahun. Ini kemudian kita tidak akan bisa memberikan penjelasan yang clear kepada umat kita, kepada bangsa kita. Nah, tapi kalau kemudian putusan tentang terselenggara dan tidaknya haji dengan seluruh jamaah atau dengan apa kriterianya, itu saya kira dimusyawarahkan kemudian ini. Pak Buhori, saya kira Indonesia punya peran besar. kurang spesial apa sih Indonesia di mata Saudi? Kuota hajinya paling banyak. Ada penambahan kemarin 20.000, Pak Buhori. Ini kurang spesial apa? Kurang privilege apa, Pak Buhori? Jadi kalau masalah kuota ya, itu kan sudah diputuskan dalam konferensi yang sangat lama sekali. Setiap negara 0,1 sepermil. 0,01, 0,1/1000. Artinya kalau jumlah penduduk kita 270, mestinya itu udah 270 juta. Baik. Bukan 220.000. Kalau tambahan 20.000 itu sebenarnya tidak tambahan itu. Itu hak kita mestinya. Baik, saya ingin ke Kang Aceh sekarang ya. Kang Aceh, Oke. alasan kesehatan yang disampaikan pemerintah Indonesia, Menteri Agama, sama akhirnya dengan keputusan yang disampaikan oleh pemerintah Saudi Arabia, Kang Aceh. Ya, saya kira itu alasan yang tepat ya. Dan saya kira tidak perlu ada dispute lagi untuk mempersoalkan tentang diplomasi dan lain-lain. Karena apakah kemudian kita akan mendapatkan keistimewaan di tengah pandemi COVID-19 ini? Justru kalau kita tetap memaksakan diri dengan cara meminta kepada pemerintah Arab Saudi agar Indonesia dikecualikan, saya kira justru kita pun juga tidak konsisten dengan cara pandang kita sebagai negara yang memiliki konstitusi di mana kita wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita kan harus tegas juga upaya untuk melindungi warga negara kita gitu loh. Jadi menurut saya langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang sejalan juga dengan alasan yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi, itu menurut saya tidak perlu lagi dipersoalkan. Kalau tadi diminta lobby yang abnormal lah istilahnya, lobby yang tidak normal, Kang Aceh? Ya, sekarang siapapun negara tidak ada yang mendapatkan keistimewaan di tengah COVID-19 seperti sekarang ini. Gitu. Jadi menurut saya, kalau kita menuntut kepada pemerintah Arab Saudi supaya kita mendapatkan keistimewaan dengan mengirimkan calon jemaah haji, ya saya kira negara-negara lain pun juga pasti akan protes terhadap Arab Saudi. Baik, Kang Aceh. Jadi kritik menurut saya, ya silakan. Realistis aja, dan kita pun juga sama-sama sudah mengetahui pembahasannya di Komisi 8 di Panja Haji bahwa memang tidak realistis kalau kita memberangkatkan jemaah haji di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik. Pak Buhori, sama kok alasannya kesehatan. Jadi ini kan kritik yang kemudian disampaikan oleh rekan-rekan di PKS terlalu dini dong. Apakah ini ikut meresahkan juga masyarakat karena kan, Pak Buhori? Jadi kalau alasan kesehatan saya kira semua clear lah. Kita juga sepakat. Tapi yang menjadi persoalan adalah kita mendorong pemerintah supaya bisa mendapat posisi-posisi yang bisa mempengaruhi. Jadi gini, haji ini secara hukum, secara hak itu milik seluruh umat Islam. Karena Arab Saudi itu hanya sebagai tamu. Karena itu tidak segala-galanya harus di tangan Arab Saudi. Negara-negara pemasok atau menjadi yang kontributor haji itu tidak seharusnya kemudian tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi sepihak.
tetapi juga kemudian harus bisa memberikan kontribusi. Nah itulah kemudian. Tapi kan ini contoh Arab Saudi sebagai misalnya. pelaksananya nih, tuan Contoh, rumahnya, artinya mereka yang memiliki aturan, Pak Bukhari. Ya, Tidak iya. bisa kita Tetapi contoh mensamaratakan artinya. Kalau Indonesia itu memainkan peran yang cantik dan bermartabat dan kemudian sangat kuat di OKI, dan dari OKI itulah atau dari Rabita Alam Islamilah sebenarnya itu adalah bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang bisa mempressure kepada Arab Saudi untuk kemudian menetapkan berbagai macam persoalan. Saya pernah puluhan tahun ada di Arab Saudi, saya tahu itu loh. Saya mendengar Pak Aceh sudah ketawa nih. Ada yang ingin ditanggapi, Ketawa Kang karena Aceh? dia tidak pernah tinggal di sana. Iya, Saya enggak tinggal di sana, begini. saya tahu. Ya kita ini sudah bahas Ya Pak Bukhari, itu semua. silakan Kang Aceh. Baik. Ya kita sudah membahas itu semua, bahwa soal haji ini, saya kira ini bukan soal keistimewaan atau tidak istimewa. Pendekatan yang kita kedepankan, lagi-lagi ini soal bagaimana kita menjaga hifdun nafs. Menjaga bagaimana keselamatan jamaah dan kesehatan jamaah itu yang paling diutamakan. Dan saya kira pemerintah Arab Saudi juga telah melakukan kajian yang sangat mendalam terhadap proses yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Kalau misalnya mereka membiarkan bahwa negara-negara tertentu masuk ke sana, tentu mereka pun juga punya koridor-koridor tersendiri untuk menetapkan kebijakan ini. Jadi menurut saya, sudahilah kita berpolemik soal haji, pemerintah Arab Saudi setelah menetapkan, tinggal sekarang ini kita menjelaskan kepada masyarakat. Menerima kondisi, mereka menerima sebagai sesuatu yang harus diterima sebagai sebuah fakta. Gitu. Jadi saya tidak kira pada gini. Tempatnya lagi. Kita Baik, gimana Pak Bukhari? Gimana coba? Jadi Silakan. saya kira bukan persoalan kita tidak menerima putusan itu, tetapi kita mendorong tahun yang akan datang. Kalau tahun yang akan datang seperti ini lagi, berulang lagi ini. Kita bahas lagi, Pak. Enggak, Gitu bukan persoalan bahas teknisnya di sini. Kita membahas leverage negara Indonesia di mata Arab Saudi. Itu yang menjadi concern utama kita. Sepanjang Itu leverage nanti akan kita ada ini seperti pembahasannya. ini, Sekarang maka existing hari ini bahwa Baik, kita Kang Aceh tahan dulu. Silakan Pak Bukhari. Silakan Pak Bukhari. Oh iya. Jadi sepanjang leverage negara Indonesia di mata Arab Saudi seperti ini nih levelnya tidak pernah naik, tidak pernah equal, maka tetap saja kita hanya bisa mendapatkan informasi sepihak dari Arab Saudi. Jadi kritik dari PKS untuk ke depan penyelenggaraan di tahun depan seperti itu, Pak Bukhari. Kalau kemudian putusan bahwa pada akhirnya untuk memperhatikan semua sisi, memperhatikan itu sudah clear, saya kira tidak ada kita pertentangan. Tetapi Baik, yang kita sudah inginkan clear kalau kata Pak Bukhari. leverage. Jadi Kang Aceh? plafon negara Indonesia Iya, naik di makanya mata saya Arab kira Saudi kalau dong. soal tahun depannya kita Pak bicarakan Bukhari tahan. kembali. Silakan Kang Aceh. Kita bicarakan kembali soal tahun depan. Tapi yang kita harus lakukan sekarang ini adalah bagaimana menenangkan umat. Ya kan? Memberikan informasi dan sosialisasi yang benar. Jangan sampai kemudian alasan kesehatan disebabkan karena misalnya kita menyampaikan ini pemerintah Indonesia yang kurang pendekatan. Ini berlaku sama semua negara. Kang Aceh berarti kritik-kritik kemarin tidak menenangkan, itu membuat resah masyarakat. Loh, Anda sekarang pandang masyarakat di media sosial segala macam bilang ini gara-gara pemerintah Indonesia yang kurang pendekatan. ini meresahkan Kang Aceh, Kritik kritik-kritik yang PKS muncul sama kemarin sekali itu. tidak ada kaitan dengan yang berjalan di Hoax. Hoax itu berjalan bagaimana biasa. Kita tidak Tujuan tahu. pemerintah ini adalah mulia. Bagaimana melindungi jamaah haji Indonesia. Bagaimana melindungi agar terhindar dari penularan COVID. Masa kita mau dorong-dorong supaya diberangkatkan ke Arab Saudi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Ada yang ditanggapi, Pak Bukhari? Ya, jadi concern kami bukan kemudian mendorong-dorong untuk diberangkatkan di saat pandemi, itu salah besar. Itu berarti tidak mampu menangkap apa yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan adalah mengangkat leverage pemerintah negara Republik Indonesia di Itu mata diskusi Arab Saudi. lain, Pak Bukhari. Sehingga Itu diskusi tidak lain. hanya menerima informasi. Ini konteksnya kita bicara soal keputusan Arab Saudi yang hari ini telah memutuskan untuk tidak menerima dari luar negeri, dari manapun. Itu Ini semua bukan ada rentetan soal- tuh Pak Aceh. Itu semua ada rentetan itu. Jadi misalnya pemerintah Indonesia. Sekarang nggak ada negara Baik, manapun saya di berikan ke dunia Pak Bukhari yang dulu. bisa Tahan Kang Aceh ditangani sebentar, oleh tahan Kang Aceh. pemerintah Silakan Arab Pak Bukhari. Iya.
Bagaimana? Iya Pak Buhori silahkan. Jadi apa sebetulnya yang ingin ditekankan oleh Pak Buhori dan juga rekan-rekan di PKS sebetulnya soal haji ini? Saya menekankan betul bahwa pertama leverage negara dan pemerintah Indonesia ini agar naik di mata negara-negara Islam, terutama di Arab Saudi. Karena itu ini kesempatan besar, kesempatan baik. Sampai hari ini Kementerian Agama minta izin ke Arab Saudi belum dapat izin kok gitu loh. Karena memang asal-asalan kesehatan. Tapi pertanyaannya kenapa kemudian negara sebagian yang lain itu bisa? Baik. Itu yang penting. Garis besarnya Lalu ditingkatkan kemudian jangan leverage kemudian Indonesia di dimaknai mata bahwa Arab ini Saudi hoax. seperti itu ya. Kita semua tahu prosesnya. Kedua, Sekarang yang gini, sekarang leverage Pak itu- Tahan dulu Kang Aceh, silahkan Pak Buhori. Biar yang jelas ini kedua, kita. leverage itu akan berguna untuk menetapkan, untuk mendesain terhadap proses haji di tahun-tahun yang akan datang. Karena pandemi kita tidak tahu, tidak tentu berjalan atau berhenti sampai sekarang. Boleh jadi 2022 hal yang sama, 23 sama. Apakah kemudian kita cuma duduk mendengar informasi? Nggak boleh begitu. Kita harus tahu persis sehingga ketika kita memberikan informasi kepada publik itu sebenarnya sudah terjadi satu komunikasi secara equal. Ini putusan dunia, bukan hanya sekedar putusan Arab Saudi, bukan sekedar putusan Indonesia. Nah kalau itu clear saya kira itu berarti level kita naik. Saya kira itu Mas Ibrahim. Baik, Terima Kang kasih Aceh, Pak Aceh. tanggapi terakhir Enggak, seperti apa? begini, sekarang sudah tidak pada saatnya lagi kita bicara soal apa yang sudah terjadi proses yang kemarin. Faktanya hari ini bahwa pemerintah Arab Saudi telah menetapkan bahwa semua negara, tak terkecuali negara yang sekutu Arab Saudi pun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi oleh karena itu menurut saya tidak perlu lagi lah kita mempolitisasi seakan-akan pemerintah ini nggak becus untuk melakukan komunikasi dan diplomasi terhadap pemerintah Arab Saudi. Karena semua dasarnya adalah soal kesehatan dan varian baru dari COVID-19. Bahwa kemudian kita perlu persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun depan, saya kira itu tugas kita bersama-sama. Termasuk penanganan COVID di Indonesia, di Arab Saudi, dan dimanapun. Baik. Jadi Penanganan ini pandemi masalah menjadi kita yang bersama dan terpenting. Indonesia saya kira tahun 2 tahun yang lalu kita sudah mendapatkan tambahan kuota. Jadi saya Baik. kira wajar saja Baik. kalau tugas kita sekarang ini adalah memastikan dan menenangkan masyarakat agar menerima kondisi existing hari ini. Baik. Gitu. Baik, yang menjadi prioritas keselamatan dan juga keamanan jemaah tentunya ini yang harus diperhatikan di tengah pandemi. Terima kasih Pak Buhori Yusuf, Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS dan juga Kang Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Golkar telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang hari ini. Dan Saudara, Kompas Petang akan kembali dengan informasi menarik lainnya bersama rekan saya Astrid Wibisono. Silakan Astrid.